Bukti kedua, konflik terbuka dan permusuhan antara Paulus dengan murid-murid asli Yesus. Gereja sering menggambarkan seolah-olah Paulus dan Petrus itu besti, sahabat karib, dua pilar gereja yang harmonis. Itu adalah kebohongan sejarah yang diciptakan untuk menutupi retakan besar di masa lalu. Alkitab sendiri, jika dibaca dengan teliti, mencatat bahwa mereka ribut besar, mereka bermusuhan. Kalian harus tahu, ada dua kubu besar di awal kekristenan. Pertama, kubu Yerusalem, dipimpin oleh Yakobus adik kandung Yesus dan Petrus murid utama Yesus. Mereka disebut kaum Nasrani atau Jalan Tuhan. Ciri-cirinya, taat hukum Taurat, disunat, sholat di bait Allah, tidak makan babi, dan meyakini Yesus hanya sebagai nabi Mesias manusia. Kedua, kubu Antiokhia, dipimpin oleh Paulus. Mereka disebut Kristen, istilah yang baru muncul belakangan di Antiokhia, bukan di Yerusalem. Ciri-cirinya, anti hukum, tidak sunat, bebas makan apa saja, dan mulai menuhankan Yesus. Konflik ini meledak berkali-kali. Di Galatia 2 ayat 11-14, Paulus dengan sombongnya menceritakan bagaimana dia melabrak Petrus di depan umum. Tetapi ketika Kefas, Petrus, datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Bayangkan arogansinya. Paulus, orang yang dulunya pembunuh umat, orang yang baru masuk kemarin sore, berani menyalahkan Petrus. Petrus adalah murid utama. Petrus yang makan, tidur, dan belajar langsung dari Yesus selama 3 tahun. Paulus menyebut Petrus munafik, karena Petrus masih menjaga hukum makanan Yahudi, dan tidak mau makan sembarangan bersama orang pagan. Ini bukti mutlak bahwa murid-murid asli Yesus tidak setuju dengan ajaran Paulus yang bebas nilai dan serampangan. Petrus memegang teguh ajaran Yesus soal makanan halal haram. Paulus mau menghapusnya. Bahkan di Kisah Para Rasul 21, diceritakan ketika Paulus datang ke Yerusalem, dia hampir dibunuh oleh jemaat Kristen Yahudi, pengikut Yakobus. Kenapa? Karena mereka mendengar kabar bahwa Paulus mengajar kepada semua orang Yahudi untuk melepaskan hukum Musa, dengan mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat. Yakobus, pemimpin gereja induk, menegur Paulus dan memaksanya untuk melakukan ritual penyucian diri di bait Allah dan membayar nazar, cukur rambut untuk membuktikan kepada publik bahwa Paulus tidak sesat. Paulus terpaksa nurut karena takut diamuk massa. Ini membuktikan bahwa di mata murid-murid asli yang kenal Yesus luar dalam, Paulus adalah terdakwa, tersangka, dan bidat yang dicurigai menyebarkan ajaran sesat. Tapi sayang seribu sayang, sejarah ditulis oleh pemenang. Kubu Paulus yang beraliansi dengan kekuasaan Romawi akhirnya menang secara politik, dan kubu Yakobus Petrus yang asli, kaum Ebionit, Nazarene, diburu, dibantai, dan dimusnahkan. Tulisan-tulisan mereka dibakar, dan yang tersisa hanya surat-surat Paulus yang mendominasi Perjanjian Baru.